Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Apa kabar semuanya? Bersiaplah, karena kalian sedang berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Kekayaan besar akan segera menghampiri. Bayangkan, semua kekayaan yang selama ini kalian impikan, kini sedang menunggu untuk menjadi milik kalian, tersimpan dalam apa yang bisa disebut sebagai escrow vibrasi. Meskipun saat ini belum bisa disentuh, percayalah, itu sama nyatanya dengan hal lain di dunia ini. Begitu kalian menyelaraskan diri dengan energi kekayaan, dengan frekuensi kelimpahan, lihatlah bagaimana uang mulai mengalir ke tangan kalian dan memenuhi rekening bank. Sekarang, coba renungkan. Pernahkah kalian benar-benar melihat diri sendiri sebagai seseorang yang miskin? Terlepas dari angka yang tertera di aplikasi perbankan, kalian tidak merasa sepenuhnya kekurangan, bukan? Mungkin dulu kalian pernah merasa cemas setiap kali tagihan datang, khawatir bagaimana harus membayar sebelum jatuh tempo, merasa terbebani oleh kondisi keuangan. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Kalian menyadari bahwa uang bergerak seiring dengan pola pikir. Kelimpahan yang kalian tarik, atau kesulitan finansial yang kalian hindari, semuanya bergantung pada bagaimana kalian memandang diri sendiri. Apakah kalian melihat diri sebagai seseorang yang sukses atau seseorang yang hanya bertahan hidup? Jika kalian benar-benar mempercayai dan meyakini bahwa kalian ditakdirkan untuk memiliki kekayaan, maka kekayaan itu akan datang. Namun, jika kalian membiarkan keraguan menyelinap, itu akan menjadi penghalang. Tetapi, jika kalian tetap teguh, yakin tanpa ragu bahwa impian kalian sudah dalam perjalanan menuju kenyataan, maka itu akan terwujud. Bayangkan kehidupan impian kalian, rumah mewah, mobil kelas atas, properti luas. Namun, sebelum itu semua menjadi nyata, kalian harus terlebih dahulu melihat diri sendiri sebagai seseorang yang memilikinya. Bisakah kalian membayangkan diri kalian memegang kunci-kunci itu? Dari perjalanan saya telah mempelajari satu hal penting. Alam semesta tidak pernah pelit, justru sangat murah hati. Baik itu teman baru atau istana megah, alam semesta siap memberikannya kepada kalian. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk menerima apa yang memang menjadi hak kalian? Jika ya, bersiaplah. Maka, mari kita resmikan. Ulangi setelah saya. Saya menerimanya sekarang. Untuk menarik kekayaan yang kalian inginkan, kalian harus selaras dengannya pada tingkat vibrasi. Kalian perlu benar-benar meresapi energi kelimpahan jika ingin menariknya ke dalam hidup kalian. Saat saya menjelaskan ini, saya bisa membayangkan ada yang skeptis, melirik sinis, dan meragukan semuanya. Dan itu tidak masalah. Tidak semua orang siap untuk menerima konsep ini. Tapi kalian, jika apa yang saya katakan ini terasa seperti panggilan yang pas, jika kalian mengangguk setuju saat membacanya, maka pesan ini memang ditujukan untuk kalian. Aliran uang itu, peluang emas itu, semuanya sedang menuju ke arah kalian. Melihat diri sendiri sebagai orang yang kaya, bukan sekadar pola pikir, tetapi juga memicu langkah-langkah nyata. Namun, inilah kuncinya. Langkah pertama bukan tentang bekerja mati-matian atau berjuang tanpa henti, melainkan menyelaraskan energi kalian terlebih dahulu. Tindakan yang lahir dari rasa kaya yang tulus, itulah yang disebut dengan inspired actions, tindakan yang terinspirasi. Banyak orang merasa stres tentang uang, terutama saat keuangan sedang sulit.
Mereka hanya membicarakan uang untuk mengeluhkan betapa kurangnya itu, yang justru tuh semakin memperkuat rasa kekurangan. Mereka bertanya, "Di mana uang saya?" Tetapi pikiran mereka masih terpaku pada apa yang tidak mereka miliki, bukan pada energi kelimpahan. Uang bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari nilai yang kalian ciptakan di dunia. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang kalian berikan kepada dunia? Karena saat kalian memberi, kalian membuka pintu untuk menerima. Namun, sebelum kalian mulai bertindak, pahami ini, semuanya dimulai dari perubahan pola pikir. Itu semua bergantung pada bagaimana kalian melihat diri sendiri. Karena kalian menarik apa yang kalian yakini. Law of attraction bukan sekadar kata-kata indah, tetapi sebuah kepastian. Energi yang kalian pancarkan adalah energi yang akan kembali kepada kalian. Mungkin ada orang-orang yang meremehkan kalian, berkata, "Apa sih yang dia bicarakan? Dia bahkan tidak punya uang sebesar pun." Mereka tidak memahami betapa kuatnya pikiran dan kata-kata kalian. Ada satu kutipan dalam Alkitab yang berbunyi, "Biarlah orang miskin berkata, 'Aku kaya.' Jika kalian terus-menerus mengatakan, 'Saya bangkrut,' maka kalian sedang membangun tempat tinggal di kota kebangkrutan. Jika kalian merasa miskin, maka disitulah kalian akan tetap berada. Tetapi ubahlah pola pikir itu. Mulailah merasa kaya, rasakan vibrasi seolah-olah kalian sudah mencapainya. Dan lihat bagaimana kalian mulai berubah menjadi cerminan dari kekayaan yang kalian proyeksikan." Saya bisa duduk bersama seseorang sebentar saja dan langsung tahu kemana arah keuangannya, hanya dengan mendengar cara mereka berbicara. Banyak orang mati-matian mengejar uang, tetapi di saat yang sama mereka juga merendahkannya dengan ucapan seperti, "Uang adalah akar segala kejahatan." Mereka menganggap siapapun yang kaya pasti mendapatkan uangnya dengan cara curang atau tidak jujur. Pola pikir seperti itu justru menutup pintu rezeki mereka sendiri. Mereka gagal memahami bahwa perbedaan antara orang kaya dan miskin bukan sekadar soal bekerja lebih keras, tetapi juga soal berpikir dengan cara yang berbeda. Dan saya di sini untuk memberitahu kalian sedang berada di ambang kekayaan. Apakah kalian benar-benar mempercayainya? Karena jika kalian melakukannya, itu saja sudah cukup menjadi kebenaran. Banyak orang membicarakan iman dengan enteng. Tetapi ingatlah, iman adalah wujud nyata dari harapan kita, bukti dari hal-hal yang belum terlihat. Percayalah sepenuh hati, dan itu akan menjadi kenyataan. Kalian sudah berada di tepi perubahan besar, segera memasuki aliran kekayaan yang luar biasa. Uang yang kalian impikan bukanlah sesuatu yang mustahil atau jauh di luar jangkauan. Ia sudah ada, hanya menunggu kalian menyelaraskan diri dengannya. Di alam semesta ini, ia sudah terbentuk, hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi nyata dalam hidup kalian. Saat kalian benar-benar menyingkronkan diri dengan energinya, saat itulah semuanya mulai terwujud. Mungkin uang itu belum tergenggam di tangan kalian, tetapi percayalah, itu sudah menjadi milik kalian. Begitu kalian benar-benar memahami konsep ini, begitu semuanya klik dan kalian merasa selaras dengan alam semesta atau dengan Yang Maha Kuasa. Jika kalian lebih nyaman menyebutnya begitu, maka segalanya mulai bergerak untuk mewujudkan keinginan kalian ke dalam realitas. Jauh di dalam diri kalian, ada suara yang terus berteriak, mendorong kalian untuk mencapai status finansial yang lebih tinggi. Karena mari kita jujur, memiliki uang benar-benar meningkatkan kemampuan kalian untuk berbuat baik di dunia ini. Uang sendiri bukanlah musuh.
Ia seperti kaca pembesar besar yang memperjelas siapa diri kalian sebenarnya. Jika kalian adalah seseorang yang senang membantu orang lain, bayangkan betapa besar dampak yang bisa kalian ciptakan jika kalian memiliki lebih banyak sumber daya. Menjadi kaya bukan sekadar soal menumpuk uang, tetapi tentang menjadi kekuatan besar untuk perubahan positif. Sekarang, mari bicara tentang pola pikir. Ini adalah kunci utamanya. Hidup penuh dengan tantangan, bukan? Kalian pernah merasakan pahitnya dompet kosong, stres karena tagihan menumpuk tanpa tahu bagaimana cara membayarnya. Kalian melihat orang lain menikmati hidup, dan bukannya iri, kalian justru merasa terdorong, bahkan terinspirasi. Kalian paham bahwa bahkan hal-hal sederhana dalam hidup bisa terasa sulit tanpa uang di kantong. Kalian sudah melewati fase hanya sekadar bertahan hidup, atau mungkin kalian sudah cukup nyaman, tetapi tahu bahwa kalian bisa hidup lebih besar, mengambil liburan sungguhan, membantu lebih banyak orang, dan benar-benar menikmati hidup sepenuhnya. Kalian tidak perlu mencapai titik terendah atau mengorbankan nilai-nilai kalian untuk merasakan kekayaan. Ada mitos bahwa mengejar uang berarti mengorbankan moralitas. Tetapi itu hanya taktik untuk membuat kalian tetap terjebak dalam keterbatasan. Selalu, kekurangan uang bukanlah tanda keutamaan moral. Itu adalah tanda bahwa pola pikir kalian mungkin perlu diubah. Kalian pernah mengalami kesulitan, merasakan perbedaan tajam antara kehidupan saat ini dan kehidupan yang kalian impikan. Baik kalian mengungkapkannya dalam doa atau menetapkan niat di alam semesta, kalian sudah membuat panggilan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di tingkat vibrasi, kalian sudah memilikinya. Tetapi, untuk benar-benar melihat kekayaan itu terwujud dalam hidup kalian, energi kalian harus selaras dengan apa yang kalian inginkan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan uang dalam jumlah besar, seperti pemenang lotre, seringkali akhirnya kembali ke titik nol? Semua itu bermuara pada pola pikir. Mereka belum siap secara mental untuk menangani uang sebanyak itu. Jadi, kekayaannya mengalir begitu saja seperti pasir yang lepas dari genggaman. Sekarang, perhatikan ini. Seseorang yang pikirannya sudah selaras dengan kelimpahan bukan hanya akan mempertahankan kekayaannya, tetapi juga akan menumbuhkannya. Dan bahkan jika mereka mengalami kemunduran, pola pikir kaya yang mereka miliki akan bertindak seperti trampolin, membantu mereka bangkit kembali. Jadi, dengarkan baik-baik. Kalian tidak diciptakan untuk hidup dalam keterbatasan. Kalian ditakdirkan untuk hidup berkelimpahan. Kalian tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kalian ada di sini untuk berkembang, untuk bersinar. Beberapa orang mungkin akan meremehkan kalian, mengatakan bahwa mengejar kekayaan itu salah, bahwa hidup sederhana lebih mulia dan bisa menghindarkan kalian dari korupsi. Tapi mari kita hadapi kenyataan. Itu hanyalah cerita lama yang diciptakan untuk membuat kalian tetap kecil, tetap terkendali. Saya tidak di sini untuk memberitahu kalian bahwa kalian harus puas dengan sedikit. Saya di sini untuk membangkitkan semangat kalian agar mengejar kelimpahan. Akan sangat munafik jika ada yang mengatakan bahwa menginginkan lebih itu salah, terutama ketika kita semua tahu bahwa membuat perubahan nyata di dunia ini seringkali membutuhkan sumber daya yang besar. Menjadi kaya karena kalian memberikan nilai dan kebaikan ke dunia bukanlah sekadar keberuntungan. Itu adalah tanda bahwa kalian telah selaras dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang luar biasa. Terimalah pola pikir kelimpahan. Lihatlah diri kalian sebagai pribadi yang terampil, berharga, dan layak untuk memiliki kekayaan. Alam semesta
tidak menginginkan kalian hidup dalam keterbatasan. Ia ingin kalian berkembang, ingin kalian mengangkat orang lain saat kalian naik ke puncak. Jadi, jangan ragu dengan ambisi kalian. Kejar kekayaan itu. Menjadi kaya bukan hanya soal menumpuk uang, ini tentang memiliki kekuatan untuk melakukan lebih banyak, memberi lebih banyak, dan menciptakan perubahan besar di dunia. Bayangkan diri kalian sebagai pemimpin, seseorang yang berada di puncak, tempat kalian memang seharusnya berada. Jika semua orang di sekitar kalian sedang naik level, maka inilah saatnya kalian juga melakukan langkah finansial besar. Pahami ini, uang datang kepada kalian dengan mudah. Setiap rupiah yang masuk ke rekening kalian, entah itu jumlah kecil atau angka besar, adalah pengakuan atas status kalian sebagai seseorang yang makmur. Dan kunci untuk membuka pintu kekayaan lebih besar, rasa syukur. Rasa syukur adalah jembatan yang menghubungkan kalian dengan kelimpahan. Tetapi sayangnya, banyak orang justru menggali jurang antara diri mereka dan kekayaan dengan terus berfokus pada mempertahankan apa yang mereka punya, alih-alih mengedarkan dan memberikan. Tapi ingat, memberi dan menerima adalah dua sisi dari koin yang sama. Kelimpahan sejati berarti menjalankan keduanya dengan seimbang. Semuanya berawal dari keyakinan yang teguh bahwa kalian akan mendapatkan apa yang kalian incar. Mulailah melihat diri kalian sebagai orang yang berlimpah, bukan orang yang kekurangan. Lepaskan pikiran bahwa mengumpulkan kekayaan adalah tugas yang berat. Jika kalian melihat bagaimana sebagian orang bisa mengalirkan uang dengan mudah, kalian akan mengerti bahwa bagi alam semesta, mewujudkan sebuah rumah mewah itu semudah menciptakan satu koin kecil. Lihat saja alam di sekitar kita. Pohon tidak bersusah payah untuk tumbuh, mereka hanya tumbuh. Itu adalah hukum alam. Bekerja tanpa henti 24/7 bukanlah kunci utama. Yang penting adalah bekerja dengan cerdas. Tanpa pola pikir yang tepat, tanpa menyelaraskan diri dengan vibrasi kekayaan, bahkan kerja keras paling ekstrem pun bisa tetap membuat kalian terjebak di tempat yang sama. Tetapi itu bukan kalian. Kalian sudah berada di jalur yang benar, mengafirmasi kekayaan kalian setiap hari. Kalian membayangkan diri kalian hidup dalam kelimpahan, merasakan uang mengalir deras ke arah kalian, dan kalian tidak akan membiarkan siapapun mengaburkan visi itu. Jalan menuju kemakmuran sudah terbuka. Sekarang, saatnya kalian melangkah masuk. Aku sudah melihatnya sendiri dalam perjalananku. Ada orang-orang yang dulu menertawakan ide-ide ini, menganggapnya seperti dongeng. Sekarang, mereka masih berjuang untuk bertahan hidup, sementara aku menikmati hidup dengan segala kemewahannya. Pola pikir ini, energi ini adalah kunci. Di sini, kita paham bahwa rekening bank yang melimpah bukan hanya soal uang semata, tetapi tentang kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita. Dan mari kita jujur, itu adalah tujuan yang luar biasa. Jika kalian adalah orang baik, maka lebih banyak uang hanya akan memperbesar dampak positif yang bisa kalian berikan ke dunia. Aku ada di sini untuk mendorong kalian melangkah maju dan meraih berkat finansial yang sudah menunggu kalian. Jangan ragu, jangan bertanya-tanya, klaim itu sebagai milik kalian, dan saksikan bagaimana semuanya mulai terwujud. Anehnya, banyak orang yang masih ragu, tapi tetap berharap doa mereka dikabulkan. Di sini, di komunitas ini, kita tidak hanya berharap, kita percaya. Kita selaras dengan kelimpahan. Saat aku membagikan semua energi positif, cinta, dan cahaya ini, aku ingin berterima kasih kepada semua yang telah mendukung perjalanan ini. Jika pesan ini menyentuh kalian, sebarkan vibrasinya. Tinggalkan komentar, bagikan pemikiran kalian, dan jangan lupa tekan tombol like.
Terima kasih telah bergabung di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan jiwa-jiwa terpilih saling terhubung. Ingatlah, alam semesta selalu memiliki cara untuk mengarahkan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya alam semesta selalu menyinari jalan Anda